Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Suara Erangan dari Gubuk Tua, bagian keempat karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Malam itu, setelah sholat maghrib berjamaah, kami asik menonton televisi sambil bercanda ria bersama anak-anak. Tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu. Aku segera bergegas mendekati pintu dan memastikan siapa yang bertamu. Aku mengintip dari jendela kaca. Kulihat sesosok ulat bulu tengah berdiri di depan pintu. "Mau apa kamu malam-malam kesini?" tanyaku saat melihat wanita itu bersama putra semata wayangnya. "Aku kesini cuma mau ngasih hadiah ini buat kamu sekeluarga," ucapnya sambil menyodorkan dus berbentuk persegi bergambar pizza. "Keluarga kami tak suka pizza," ucapku ketus sambil melipat tangan. "Tante, aku cuma mau berterima kasih sama Reno. Soalnya tadi siang dia nolongin aku dari kakak kelas yang bandel," ucap anak lelaki berusia 7 tahun yang wajahnya begitu tampan dan menggemaskan itu. "Hai Revan," sapa Reno dari dalam. Tampaknya mereka berdua sangat akrab. Sebenarnya aku sangat senang karena akhirnya Reno memiliki teman. Tapi ketika melihat wajah ibunya yang menyebalkan, tiba-tiba perasaanku menjadi buruk. "Tante, tolong terima pizza ini sebagai terima kasih pada ayahnya Reno yang telah membantu kami menyalakan lampu di kamarku. Juga karena Reno telah menolongku," ucapnya dengan wajah lugu. "Terima kasih ya Revan," ucapku sambil terpaksa menerima pizza itu. "Mah, tolong izinkan Revan masuk," ucap Reno sambil menatapku dengan wajah berbinar-binar. Aku terpaksa membiarkan mereka masuk dan mempersilahkannya untuk duduk. Tiba-tiba anak bungsu berusia 1 tahun yang baru bisa berjalan itu melangkah menuju Resti. Ia lalu mendekatinya sambil tersenyum. "Hai sayang, nama kamu siapa?" tanyanya dengan ekspresi gemas pada anak bungsuku itu. "Namanya Rere tante," anak keduaku menyahut sambil mengambil pizza yang kutaruh dari meja. "Kalau kamu siapa sayang?" tanyanya bersikap sok ramah. "Aku Randy," jawab bocah itu sambil mengunyah pizza. "Wah, nama kalian berawalan Re semua ya. Kalau kita jadi keluarga kayaknya cocok. Raihan, Resti, Revan, Reno, Randy, dan Rere," ucapnya benar-benar membuatku ingin menjahit mulutnya. Betapa bodohnya aku saat menamai ketiga anakku dengan awalan Re. Lalu mengapa pula Resti menamai anaknya Revan yang terdengar mirip dengan Rehan, padahal ayahnya bernama Santoso? "Jangan ngawur," ucapku sambil menginjak kakinya dengan keras. Kulihat wajahnya menyiratkan rasa sakit, tapi rupanya ia berusaha tetap tenang sambil melepaskan kakinya dari pijakanku. Kulihat Reno dan Revan tampak sangat akrab. Mereka langsung anteng bermain robot dan mobil-mobilan. "Hai Resti, ada apa ya malam-malam begini bertamu?" tanya suamiku sambil duduk di sampingku. "Aku hanya mengantar Revan. Katanya ia ingin berterima kasih pada anakmu yang telah menolongnya tadi di sekolah," ucap Resti lalu tersenyum genit saat menatap suamiku. "Oh," jawab suamiku dengan nada datar. "Rey, anak sulungmu mewarisi sikap yang sama sepertimu, yang seperti pahlawan. Kamu masih ingat gak waktu SMA kamu sering nolongin aku dari kakak kelas yang gangguin aku?" ucapnya dengan nada genit hingga membuatku ingin menjambak rambutnya. "Oh iya Resti, kalau Revan mau main dulu di sini gak apa-apa, biarin aja. Kamu gak usah nemenin, biar nanti aku anterin dia pulang,"
ucapku yang telah merasa tak nyaman dengan kehadirannya. "Revan, ayo kita pulang nak. Tante Hasna sudah tak menginginkan keberadaan kita," ucapnya seolah-olah teraniaya. "Reno, sampai jumpa besok," ucap Revan sambil melambaikan tangan pada anak sulungku. Kulihat mereka berdua pergi. Aku segera menarik napas dalam-dalam melihat tingkah wanita itu yang masih saja curi-curi pandang sambil tersenyum genit pada suamiku saat hendak keluar dari rumahku. Rasanya tensi darahku bertambah sejak kedatangan di kampungku, membuatku sering sakit kepala dan merasa kesal. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Tampaknya Resti kesepian dan tak punya teman. Jadi mengapa kamu tidak berteman saja dengannya? Ucapan suamiku membuatku semakin kesal. Aku memajukan bibirku, lalu melenggang masuk kamar sambil membawa anak bungsu untuk segera menidurkannya. "Mah, aku boleh kan berteman dengan Revan? Dia baik banget loh," ucap Reno yang mengikutiku ke kamar. "Iya sayang, boleh. Udah ya, Mama mau boboin Rere dulu," ucapku sambil memberi kode agar ia segera keluar dari kamarku. Ia mengangguk, lalu buru-buru keluar tanpa berbicara lagi. Malam semakin larut. Kulihat Rere juga suamiku telah terlelap. Aku segera menengok kedua anakku. Mereka berdua pun telah terlelap. Lalu aku menutupi tubuh keduanya dengan selimut. "Bu Hasna, tolong!" Sebuah suara terdengar lirih dari balik jendela kamar anakku. Aku segera membaca ayat kursi, lalu menutup gordennya rapat-rapat. Mengapa Doni terus menggangguku? Apakah ia marah karena aku tak menolongnya waktu itu? Gumamku sambil bergidik ngeri. "Wah!" Terdengar suara orang yang berteriak dengan kencang hingga memecah kesunyian malam. Tampaknya itu suara Resti. "Syukurin kamu Resti. Moga aja Vina dan Doni gangguin kamu, biar kamu gak gatel lagi." Gumamku merasa puas. "Tolong!" Suara teriakannya semakin keras hingga membuatku tak tega untuk membiarkannya. Kulihat suamiku terbangun karena mendengar suara teriakan Resti. Terdengar pula suara tetangga lainnya yang berjalan ke rumah janda itu. Aku dan suami lalu buru-buru keluar untuk memastikan apa yang terjadi pada wanita ganjen itu. "Ada apa Bu Resti?" tanya para warga saat melihat Resti yang hanya mengenakan gaun tidur seksi dengan wajah ketakutan. "Tadi ada lelaki bertopeng yang masuk kamar dan nyaris macam-macam sama aku," ucapnya dengan wajah ketakutan. "Makanya Bu Resti, kalau pakai baju itu yang tertutup. Itu buah dada, jangan dilihatin gitu, biar gak mengundang kejahatan," ucap Busri dengan wajah sinis saat melihat Pak Ramdan dan terus melototi dada Resti yang setengah terbuka. Saat mendengar ucapan Busri, Resti buru-buru menutupi dadanya dengan kimono yang melorot ke tangannya. Kulihat beberapa lelaki berlarian mencari lelaki yang dimaksud Resti ke arah yang ia tunjukkan. "Bagaimana ciri-ciri orang itu?" tanyaku. "Tubuhnya tinggi besar, menggunakan kemeja berwarna biru garis hitam, tapi wajahnya ditutupi topeng," ucap Resti dengan wajah ketakutan. "Resti, memangnya kemana sepasang suami istri yang bekerja padamu?" tanyaku. "Mereka masih belum kembali dari kampung. Katanya anak mereka meninggal," ucapnya. "Makanya Bu Resti, punya suami dong, biar ada yang melindungi," ucap Busri. "Banyak sih yang suka sama saya, tapi orang yang saya sukai masih beristri. Mungkin saya harus menceraikan istrinya," ucap Resti sambil melirik ke arahku dengan ekspresi yang sangat menyebalkan. "Moga orang itu datang kembali lalu memperkosamu," ucapku lalu pergi meninggalkannya. "Hei Hasna, kamu kok jahat banget sih?" teriaknya
hingga membuatku tak kuasa menahan tawa. "Dasar ulat bulu," ucap Busri sambil terkekeh dan berjalan bersamaku. Tampaknya ia pun tak nyaman dengan keberadaan wanita itu, karena hampir semua lelaki menatapnya penuh nafsu saat melihatnya yang selalu tebar pesona memamerkan kemolekan tubuhnya. Sebenarnya aku masih berpikiran dengan pakaian orang yang nyaris memperkosa Resti itu. Model pakaian yang Resti sebutkan hampir sama persis dengan pakaian yang sering dipakai Pak Hadi. Apalagi aku juga melihat Pak Hadi membunuh Doni di mimpiku. Tapi aku belum bisa membuktikan semuanya, karena polisi tak mungkin bisa mempercayaiku jika hanya berlandaskan mimpi. Beberapa waktu kemudian, suamiku telah kembali dengan wajah letih. "Ketangkap orangnya?" tanyaku. Ia menggeleng dengan napas yang masih ngos-ngosan. "Tampaknya ia juara maraton. Soalnya ia berlari sangat cepat sehingga kami kehilangan jejak," ucap sambil berjalan menuju dapur, lalu meneguk segelas air putih hingga habis. Hari itu aku mendapat pesanan membuat kue untuk acara arisan tetangga. Dulu, sebelum melahirkan si bungsu, aku sering menerima pesanan membuat kue kering, kue bulu dan lain-lain untuk acara ulang tahun, syukuran, dan sebagainya. Tapi sejak melahirkan anak ketiga, suamiku melarangku untuk menerima pesanan membuat kue. Dia bilang mengurus rumah dan ketiga anak sudah pastilah sangat merepotkan. Dia takut aku kecapean. Hari itu seseorang tetangga meminta tolong padaku agar aku membuat kue untuk acara arisan di rumahnya. Aku langsung menyanggupi karena merasa tak enak jika menolaknya. Selain itu, aku pun tak mau menyia-nyiakan skill untuk membuat kue yang sempat terpendam. Maka seharian penuh, aku membuat kue plus mengerjakan rutinitas harian yang seakan tak ada beresnya. Malam itu rasanya badanku terasa lemas lunglai. Aku menghitung beberapa lembar uang berwarna merah, penghasilanku dari membuat kue. Jumlahnya sangat lumayan, karena yang mengadakan arisan merupakan orang paling kaya di daerah tempat tinggalku. "Mah, kami mau bubuk duluan ya," ucap Reno dan Randy dengan mata yang mengantuk sambil buru-buru masuk kamar. Kulihat anak bungsuku pun telah terlelap setelah kuberikan nasi. Tiba-tiba ku dengar suara motor suamiku. Aku segera membukakan pintu untuknya. Kulihat wajahnya yang tampak lelah. "Kenapa wajah kamu terlihat lesu?" Ia mendahuluiku bertanya, padahal aku pun hendak menanyakan hal serupa padanya. "Tadi mama menerima pesanan membuat kue dari Bu Atmaja," ucapku sambil membawakan tas kerjanya. "Kenapa harus menerima pesanan bikin kue lagi? Mama kan pasti repot dengan anak-anak," tanyanya sambil memijit pundakku dari belakang. "Udah gak apa-apa, mama cuma kangen aja bikin kue. Lagian hasilnya lumayan banget," ucapku sambil melepaskan tangannya dari pundakku dengan lembut. "Ya udah, kalau begitu istirahat gih. Mama pasti capek," ucapnya sambil mencium keningku dengan lembut. "Papa udah makan?" tanyaku. Belum sih," ucapnya sambil tersenyum. "Ayo, mama panasin opor dulu ya," ucapku sambil pergi ke dapur. Istriku memang istimewa, padahal seharian udah repot ngurusin rumah dan 3 anak, terus bikin kue pula. Tapi masih sempat aja masakin opor ayam kesukaan suaminya, ucapnya sambil memelukku dari belakang. Aku hanya tersenyum mendengar gombalannya. Sejak menikah, suamiku memang selalu romantis. Bahkan ketika aku telah melahirkan 3 orang anak, sikapnya tak pernah berubah. Malam itu, setelah menemaninya makan malam, aku langsung membereskan cucian kotor walau tubuhku terasa remuk semua. Setelah semuanya beres, aku segera ke kamar
karena rasanya seluruh badanku terasa lelah dan letih. Tidurlah sayang, semoga kelak papa bisa naik jabatan, biar bisa mencarikan asisten rumah tangga untukmu, bisiknya sambil mencium keningku dengan lembut. Setelah itu aku tak ingat apapun, hingga tiba-tiba terdengar suara isak tangis seorang lelaki. Kulayangkan pandanganku, entah mengapa tiba-tiba aku tengah berada di gubuk tua itu. Kulihat Doni tengah menangis terseduh-seduh bersama Vina. Kah, kalian? Bukankah kalian sudah meninggal? Tanyaku dengan wajah gemeteran. Tolong saya Bu Hasnah, ucap Doni dengan wajah seputih kertas. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyaku. Hihihihi. Tiba-tiba Vina tertawa sambil menatap ke arahku dengan tatapan yang menyeramkan hingga membuat bulu kuduku meremang. Tolong laporkan Pak Hadi pada polisi, ucapnya sambil menggenggam tanganku dengan tangannya yang sedingin es. Tiba-tiba aku tersentak dari tidurku. Kulayangkan pandanganku. Syukurlah aku tengah berada di kamarku. Tangan Doni yang dingin masih terasa di pergelangan tanganku. Begitu pula dengan suara tawa Vina yang masih terngiang-ngiang di telingaku. Seluruh tubuhku tampak dibasahi keringat. Jantungku seakan berdetak lebih cepat. Tiba-tiba kulihat suamiku tak berada di sampingku. Karena khawatir, aku segera mencarinya ke sekeliling rumah. Tapi ternyata ia tak berada dimanapun. Saat aku membuka pintu rumah, aku merasa heran karena pintu itu tak terkunci, menandakan bahwa suamiku tengah keluar rumah. Aku menoleh ke arah jam dinding. Kulihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Kemanakah suamiku tengah malam begini? Gumamku. Tiba-tiba pikiran buruk merasuk. Rasanya hanya ada satu orang yang kucurigai atas hilangnya suamiku di saat tengah malam. Gegas aku berjalan ke arah rumah janda ganjen itu. Walaupun bulu kuduku terasa meremang saat melewati kebun paprika angker dan gubuk tua yang terletak di seberang jalan. Setibanya di rumah itu, kulihat pintu pagar rumah janda itu yang tak terkunci, juga sandal suamiku yang menguatkan dugaanku. Kubuka pintu berwarna coklat itu perlahan. Tiba-tiba kulihat sebuah pemandangan yang begitu mengejutkan. Apa maksud semua ini? Tanyaku saat melihat ulat bulu itu yang tengah memeluk suamiku dengan erat. Hasnah, aku bisa jelasin semuanya, ucap suamiku sambil melepaskan pelukan Resti dengan spontan. Berbeda dengan reaksi suamiku yang tampak kaget. Kulihat wajah ulat bulu itu tampak sumringah saat aku memergoki mereka. Tadi Resti nyaris diperkosa. Papa lihat sendiri. Laki-laki itu tengah memaksa Resti untuk melayani nafsu bejatnya, ucap suamiku dengan napas ngos-ngosan. Halah, bohong. Ngomong aja kalau kamu ada main sama janda katil itu, bentakku dengan api emosi yang tengah menyala-nyala. Hasnah, apa yang dikatakan Rehan itu benar. Walau sebenarnya kami memang masih sangat mencintai, makanya ia dengan sigap datang menolongku tepat waktu, ucap Resti dengan gelagat ganjennya. Apa sih kamu, Resti? Bentak suamiku sambil melirik ke arahnya dengan wajah kesal. Napasku seakan begitu berat. Entah siapa yang harus kupercaya. Aku benar-benar tak menyangka kalau suamiku bisa setika itu padaku. Sayang, sumpah demi Allah, Papa nggak bohong, ucapnya sambil menggenggam jemariku. Kalau memang dia nyaris diperkosa, lalu di mana lelaki yang hendak memperkosanya? Tanyaku sambil mengempaskan tangannya. Lelaki itu bertopeng. Dia langsung kabur, padahal Papa belum sempat membuka topengnya, ucap suamiku sambil menatapku penuh harap untuk bisa mempercayai semua omongannya. Omong kosong kalian berdua. Lalu kenapa kalian harus pelukan segala? Bentakku dengan wajah kesal. Tadi Resti tampak ketakutan.
karena lelaki itu nyaris melakukan aksi bejatnya pada Resti, ucap suamiku yang terus membela janda gatal itu. Saat itu pikiranku kacau tak karuan. Sangat sulit bagiku untuk mempercayai semua omongannya. Aku segera berlari, meninggalkan mereka tanpa berbicara apapun. Tanpa terasa butiran bening dari pelupuk mataku terus berjatuhan. Rasanya sangat menyakitkan saat mengingat apa yang tadi kulihat dengan mata kepalaku sendiri. "Tunggu, Mah," ucap suamiku sambil berusaha mengejarku. Aku segera pulang ke rumah, masuk kamar dan menguncinya. "Hasna sayang, bukankah selama ini aku tak pernah berkata bohong? Apapun itu," ucapnya memelas dari balik pintu. Rasanya terlalu malas untuk mendengar pembelaannya yang menurutku sangat tidak masuk akal itu. "Hasna sayang, Resti itu sejak dulu memang begitu. Ia sangat ingin memisahkan kita. Jadi aku harap kamu tak terpengaruh dengan ucapannya." Saat mendengar itu, aku segera membuka kamar dengan air mata yang terus berjatuhan. "Sudahlah, kamu jujur saja. Kamu masih mencintai Resti kan?" tanyaku. "Sumpah demi Allah, tak ada sedikit pun perasaan untuknya," ucap suamiku sambil mengecup punggung tanganku. Aku menarik tanganku dengan kasar. "Jika memang ia nyaris diperkosa, mengapa kamu tidak membangunkanku?" tanyaku sambil menatapnya dengan tatapan tajam. "Tadi Mama tidur begitu lelap. Saat Papa mendengar suara teriakan Resti, Papa langsung berlari tanpa membangunkan Mama. Papa kasihan karena Mama tampak kelelahan." Entahlah, apapun pembelaannya, rasanya hatiku masih terasa hancur saat mengingat apa yang tengah mereka lakukan. Tiba-tiba terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku segera membuka mata. Kulihat Bang Rehan tak ada di sampingku. Aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu keluar dari kamar. Kulihat ia tengah terbaring di depan pintu kamar. "Pah, bangun. Ngapain tidur di sini?" Tiba-tiba aku baru sadar kalau semalam aku langsung mengunci pintu kamar setelah meluapkan semua kemarahanku padanya. Sesakit apapun perasaanku, rasanya tak tega saat melihatnya terkulai lemas di depan pintu kamar. "Mama udah maafin Papa?" tanyanya sambil menggenggam tanganku. "Gak tahu, bingung. Tak ada satupun orang yang suka dibohongi," ucapku sambil memalingkan wajah darinya. "Sumpah demi Allah, Ma, Papa gak bohong. Semua yang Papa katakan semalam itu benar. Sejak menikah sampai sekarang, Papa gak pernah bohongin Mama." Kulihat dari matanya yang menyiratkan kejujuran. Entah aku yang terlalu naif atau bucin, tapi aku tak bisa lama-lama marah padanya. "Ya udah, Mama percaya. Asal dengan satu syarat." "Syarat apa, Mah?" tanyanya dengan wajah antusias. "Jangan lagi punya urusan apapun dengan Resti. Apapun itu. Andaikan dia minta tolong, tolak saja. Sekalipun dia berteriak-teriak dan nyaris diperkosa, abaikan saja. Toh dia sendiri yang mengundang bahaya dengan selalu menonjolkan bagian tubuhnya hingga membuat banyak lelaki yang melihatnya dengan penuh nafsu," ujarku. "Baiklah, Papa janji," ucapnya sambil menggenggam jemariku lalu menciumnya. Sejujurnya aku sangat takut kehilangan suamiku. Resti itu terlalu sempurna bagiku. Cantik, seksi, dan kaya. Jadi sudah pastilah banyak lelaki yang menyukainya. Tapi kenapa harus suamiku yang ia goda? Padahal ia bisa saja mendapatkan pria lajang yang jauh lebih baik dari suamiku. Seperti biasa, pagi-pagi setelah sarapan, Bang Rehan pergi ke kantor. Lalu aku akan mengantar Reno ke sekolah, meninggalkan kedua anakku yang masih terlelap. Mereka biasa bangun siang, jadi aku tak perlu merasa khawatir meninggalkan mereka asalkan rumah dalam keadaan terkunci. Saat tengah memanaskan motor,
Kulihat Resti pun bersiap mengantar Evan dengan riasan menor dan rambut yang masih basah. Tampaknya ia sengaja tak menggunakan hair dryer agar aku bisa melihat rambut basahnya itu. "Hai Hasna, bagaimana pagimu?" tanyanya seolah tak terjadi apa-apa. Padahal semalam ia mengaku nyaris diperkosa. "Senang banget kayaknya. Padahal semalam nangis-nangis ketakutan karena rumahnya didatangin pemerkosa," tanyaku dengan wajah sinis. "Kalau yang merkosanya Rehan sih, aku pasrah aja," ucapnya dengan ekspresi wajah yang menjijikan. "Perempuan halu, kelamaan sendiri makanya gatal sama suami orang," umpatku. "Asal kamu tahu aja ya Hasna, sebenarnya aku dan Rehan itu sudah lama berhubungan. Malahan Revan itu anaknya dia. Soalnya almarhum Mas Santoso itu mandul." Ucapnya benar-benar membuat hatiku hancur berkeping-keping. Tapi aku berusaha untuk tidak menunjukkannya karena bisa saja dia membuat agar aku kembali bertengkar dengan suamiku. "Kok diem aja? Kaget karena suami yang kamu kira setia itu ternyata punya hubungan spesial denganku." Ia terus saja berusaha memancing emosiku, walaupun aku tak lagi menanggapinya. "Lalu kamu bangga melakukan semua itu? Jika kamu memang bisa memiliki Bang Rehan, mengapa kamu tidak menikah dengannya?" tanyaku dengan wajah datar. "Yang penting aku sudah mendapatkan semuanya. Harta Mas Santoso juga kenikmatan dari Rehan," ucapnya sambil membusungkan dada. "Perempuan halu," umpatku, lalu melambaikan tangan pada Reno yang sejak tadi menunggu di dalam agar segera naik motor. Lalu aku segera tancap gas, meninggalkan Resti yang masih terus berdiri menatapku, seolah terus memancing emosiku. Sejujurnya hatiku kacau tak karuan. Omongan Resti benar-benar membuat darahku mendidih. Tapi aku tak boleh langsung mempercayainya, karena bisa saja semua itu hanya tipu dayanya untuk memisahkan aku dengan Bang Rehan. Malam itu sekitar pukul jam 11 malam. Saat suami juga ketika anakku terlelap, sayup-sayup ku dengar suara teriakan Resti. Aku sudah terlalu lelah dengan sikapnya, jadi ku biarkan saja dia. Terserah dia mau diperkosa atau dirampok. Aku sudah terlalu muak dengan kelakuannya. Namun, aku pun tak bisa menutup kedua mataku. Aku sangat takut jika tiba-tiba suamiku pergi ke rumahnya. "Tolong!" teriak Resti dengan suara nyaring. Aku mengintip dari balik jendela kaca. Kulihat ia tengah berteriak di depan rumahku. Tak ada bahaya di sekitarnya, tapi ia terus saja berteriak seolah berharap suamiku keluar untuk mendatanginya. Sejak kematian Doni, tak ada orang yang berani keluar rumah saat tengah malam, sekalipun untuk meronda. Jadi tak ada satupun orang yang melihat kelakuan Resti yang terus saja cari perhatian di depan rumahku, padahal malam semakin larut. "Pah, bangun!" bisikku di telinganya. "Kenapa, Mah?" tanyanya sambil membuka mata. "Lihat tuh, si Resti di luar. Dia lagi nungguin kamu datengin kamarnya," ucapku dengan wajah sinis. "Astagfirullah, sumpah demi Allah papa gak pernah macam-macam sama Resti." Untuk kesekian kalinya ia kembali bersumpah, tapi tetap saja aku kurang mempercayainya. Tiba-tiba ia mengajakku ke depan kaca, membuka sedikit gorden, lalu menjumbuiku sambil berdiri di depan kaca jendela yang mengarah ke depan rumah. Kebetulan kamarku berada di lantai atas, jadi jika kami melakukan itu dengan lampu yang menyala, maka orang yang berada di depan rumah bisa melihat adegan itu dari bayangan kami. Aku melirik ke arah Resti yang masih berdiri di sana dengan mengenakan pakaian tidur. Kulihat ia tampak terbelalak dengan apa yang kami lakukan. Tiba-tiba aku menghentikan aksi kami saat kulihat seorang lelaki datang mendekati Resti.
Kulihat suamiku pun tampak terkejut dengan apa yang kami lihat. Lelaki itu tampak mengajak Resti ke kebun paprika. Sepertinya mereka berjalan ke arah gubuk tua itu. Tampaknya Resti bersedia dibawa lelaki itu tanpa paksaan. Tak seperti yang sering ia adukan pada semua orang. Aku segera mengambil ponsel. Siapa tahu bisa berguna. Lalu mengajak suami segera keluar dan mengendap-endap mengikuti mereka. Lelaki bertopeng dengan postur tubuh tinggi besar, tampak bergandengan tangan dengan Resti, lalu masuk ke gubuk tua itu sambil sesekali saling menoleh. Belum lama kami berada di kebun paprika. Tiba-tiba kulihat gubuk itu bergoyang-goyang. Entah atraksi apa yang mereka lakukan, tapi aku sangat penasaran dengan lelaki itu, karena postur tubuh juga topeng yang ia gunakan sangat sama persis dengan pembunuh Doni yang kulihat di mimpi. Tiba-tiba ku dengar suara desahan dari dalam gubuk yang terdengar sangat menjijikan. Bisa-bisanya ia memasang wajah dramatis. Beberapa hari lalu seolah-olah ia ketakutan karena rumahnya didatangi orang jahat yang nyaris memperkosanya. Padahal kenyataannya, ia melakukan hal nista itu tanpa paksaan. "Kenapa kita harus ngintip orang lagi nganuh?" tanya suamiku. "Terus kita harus membiarkan orang berbuat zina di kampung kita?" tanyaku. "Ya sudah, kalau gitu kita lapor ke RT, biar mereka digerebek dan dinikahin." Aku tersenyum senang dengan usul suamiku. Jika itu terjadi, maka selain Resti akan malu, tapi dia juga tak akan lagi berani mendekati suamiku. "Ah, sakit, lepasin!" Tiba-tiba terdengar Resti mengerang kesakitan. Kulihat suamiku berlari untuk melapor ke Pak RT, juga warga lainnya. Sedangkan aku masih berdiri di depan gubuk, mendengarkan suara erangan-erangan dari dalam gubuk yang menyakiti telinga. "Gak bisa dilepas!" Terdengar suara lelaki itu dari dalam gubuk hingga membuatku sedikit terkejut. "Au, sakit!" Terdengar suara Resti yang meringis kesakitan. Tampaknya mereka mengalami gancet, seperti yang terjadi pada Vina dan Doni. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Suara Erangan dari Gubuk Tua. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.